Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Putri Kitab dari S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi IPS kelas 8 pada submateri mobilitas sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas dua bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik itu perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perpindahan ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, seseorang yang dulu bekerja kini sudah naik jabatan. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial yang naik ya. Selanjutnya, mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam satu lapisan sosial yang sama atau dapat dikatakan sederajat. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit swasta dipindah tempatkan bekerja di rumah sakit swasta lainnya. Agar lebih memahami dua bentuk mobilitas sosial tadi, perhatikanlah gambar bagan berikut. Gambar bagan tersebut menunjukkan terjadinya mobilitas sosial vertikal. Seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang bekerja sebagai pedagang memiliki anak yang bekerja sebagai pegawai, manajer, dan direktur. Maka, dari bagan tersebut dapat disimpulkan terjadinya mobilitas sosial vertikal naik. Setelah mempelajari dua bentuk mobilitas sosial tadi, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa mobilitas sosial itu bisa terjadi? Lalu, apakah mobilitas sosial itu selalu terjadi di masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu terdapat faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kependudukan. Faktor struktural berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk menempati suatu kedudukan serta dalam memperolehnya. Lalu, selanjutnya faktor individu berkaitan dengan kualitas individu itu sendiri yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Faktor ekonomi berkaitan dengan situasi ekonomi dalam suatu masyarakat. Jika situasi ekonomi di dalam masyarakat itu cenderung baik, maka akan mempermudah terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor politik berkaitan dengan situasi politik suatu negara. Jika situasi politik suatu negara baik, maka akan mempermudah terjadinya suatu mobilitas sosial. Dan yang terakhir, faktor kependudukan yang berkaitan dengan jumlah penduduk di suatu negara. Faktor penghambat mobilitas sosial sendiri terdiri dari tiga hal, yaitu kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan sulit untuk mencapai status sosial. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi yaitu membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan berbeda bangsa, suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, stereotip gender. Stereotip gender ini adalah membeda-bedakan karakteristik serta posisi seorang laki-laki dengan perempuan, seperti menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Maka hal ini dapat mengakibatkan
menghambatnya mobilitas sosial. Agar mobilitas sosial itu dapat terjadi, maka diperlukan adanya saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama itu ada pendidikan. Nah, pendidikan di sini dianggap sebagai elevator, perangkat yang mengangkat derajat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua ada organisasi politik. Contohnya, seorang anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi loyalitas akan mendapatkan status yang kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi di sini dapat berupa perusahaan yang pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. Contohnya organisasi ekonomi itu ada koperasi dan badan usaha. Yang keempat ada organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Contohnya, organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal naik adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Perusahaan Muda Indonesia, dan lain-lain. Di slide terakhir ini kita akan membahas dampak dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial sendiri terbagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu dapat menimbulkan terjadinya konflik. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Dan yang kedua, adanya gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini muncul akibat ketakutan dan kecemasan melihat mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain secara berlarut-larut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan see you next video.